Pernahkah Bapak Ibu mengalami, malam itu sudah diniatkan akan tidur nyenyak 8 jam. Tapi, seperti ada jam dalam tubuh yang berdetak sendiri, sekitar pukul 2 pagi, tubuh terasa gelisah. Ada rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, seolah ada yang mendesak keluar. Dengan langkah perlahan dan setengah mengantuk, Bapak Ibu bangkit, berjalan dalam gelap menuju kamar mandi. Tidur yang dalam pun terputus. Pagi harinya, tubuh terasa lelah, kepala berat, dan rasanya seperti belum benar-benar beristirahat. Mungkin kita mengira penyebabnya hanya karena segelas air yang diminum sebelum tidur, atau karena memang begitulah usia lanjut. Tapi tahukah Bapak Ibu, penyebab sebenarnya mungkin bukan itu. Bisa jadi, justru posisi tidur kita yang tanpa sadar memicu tubuh untuk bangun. Aneh, ya? Padahal makan sudah dijaga, olahraga pun rutin, minum air juga cukup. Namun mengapa tidur masih sering terpotong? Rasanya seperti sedang berperang dengan tubuh sendiri. Kandung kemih hanyalah penyampai pesan, bukan penyebab utama. Di balik setiap kali kita terbangun di malam hari, ada alasan yang nyata dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Perubahan kecil dalam tubuh seiring bertambahnya usia, seperti cara cairan tubuh menyebar karena gravitasi, atau terganggunya pengaturan suhu tubuh saat tidur, semua itu turut berperan. Semua hal itu membuat ginjal kita bekerja lebih keras di malam hari. Akibatnya, keinginan untuk buang air kecil pun datang berkali-kali, memecah tidur yang seharusnya tenang. Dalam video kali ini, saya, Dr. Hoang Min, akan menemani Bapak Ibu menelusuri satu persatu penyebab tersembunyi yang mencuri waktu istirahat kita setiap malam. Ada 5 kesalahan umum yang sering dilakukan para lansia. Kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa berdampak besar. Semua akan saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana, disertai solusi praktis yang bisa langsung dipraktikkan. Kita akan membahasnya dari urutan kelima sampai ke yang paling utama. Yang terakhir nanti, justru adalah penyebab paling umum, paling sering terjadi, dan sayangnya, paling sering diabaikan. Yang menarik, penyebab itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan makanan atau minuman. Tapi kalau Bapak Ibu memahami dan mencobanya malam ini juga, kemungkinan besar jumlah bangun malam bisa berkurang separuh. Maka dari itu, simaklah hingga akhir, karena setiap bagian membawa manfaat yang besar. Pengetahuan ini sangat berharga, terutama bagi siapapun yang sedang berjuang menghadapi gangguan sering buang air kecil di malam hari. Dan sebelum kita mulai, jika Bapak Ibu merasa topik ini penting dan bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka. Dukungan kecil ini akan membantu agar informasi ini sampai ke lebih banyak orang yang benar-benar membutuhkan. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan video kesehatan terbaru setiap minggunya. Terakhir, saya ingin tahu dari mana saja Bapak Ibu menyaksikan video ini. Silakan tulis nama kota, kabupaten, atau bahkan negara tempat tinggal Bapak Ibu di kolom komentar. Komunitas kita luas, dan selalu terbuka untuk saling berbagi. Dan sekarang, mari kita mulai. Masalah ini bukan hanya soal minum air atau konsumsi obat, tapi soal bagaimana kita menciptakan suasana tidur yang ramah bagi tubuh, agar organ-organ di dalam bisa bekerja selaras dan membawa kita ke dalam tidur yang dalam dan menenangkan. Mari kita mulai dari kesalahan kelima. Ini tentang kepercayaan bahwa ada jam emas untuk minum air sebelum tidur. Sebuah kesalahpahaman yang diam-diam merugikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nasihat, jangan minum terlalu banyak air menjelang tidur. Lalu Bapak Ibu merasa sudah benar, karena hanya minum 1 teguk kecil, sekitar 1 jam sebelum berbaring. Tapi apakah itu benar-benar cukup aman? Sekilas memang terdengar masuk akal, ya, Bapak Ibu, hanya minum sedikit air sebelum tidur, supaya tidak bolak-balik ke kamar mandi. Tapi justru disinilah letak kesalahannya. Bukan karena jumlah air yang diminum, melainkan karena waktunya yang terlalu dekat dengan jam tidur. Banyak orang mengira, cukup menghindari minum 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Padahal, tubuh kita tidak langsung memproses air secepat itu. Begini prosesnya, air yang kita minum perlu waktu 1-3 jam untuk diserap, diproses, lalu dibuang lewat urin.
Proses ini terjadi secara bertahap. Air yang masuk akan diserap di usus, masuk ke dalam aliran darah, lalu meningkatkan volume darah. Saat itu, ginjal menerima sinyal bahwa tekanan darah naik, dan langsung mulai bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan membuang kelebihan cairan melalui saluran kencing. Jadi, walaupun kita minum air pada pukul 9 atau 10 malam, hasilnya baru terasa sekitar pukul 12 sampai 2 dini hari, waktu di mana tidur kita sedang paling nyenyak. Maka tidak heran jika banyak orang yang hanya minum sedikit pun tetap terbangun di tengah malam karena perut terasa penuh. Apalagi, sebenarnya tubuh kita memiliki hormon alami bernama ADA yang berfungsi memperlambat produksi urin di malam hari agar tidur tidak terganggu. Sayangnya, jika kita masih minum terlalu dekat dengan jam tidur, hormon ini jadi terhambat kerjanya. Tubuh pun keliru membaca sinyal, seolah kita masih terjaga, lalu terus memproduksi urin seperti siang hari. Lalu apa solusinya? Sederhana saja, hentikan minum air dalam jumlah banyak minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Jika Bapak Ibu tidur pukul 10 malam, maka sebaiknya berhenti minum banyak air sejak pukul 7 malam. Gunakan waktu pagi dan awal sore untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Inilah waktu terbaik bagi tubuh untuk menyerap air dan membuang racun secara alami. Bila harus minum obat di malam hari, cukup dengan 1 teguk kecil saja. Dalam sebuah penelitian besar di Jepang terhadap lansia yang mengalami sering buang air malam, mereka yang menerapkan aturan berhenti minum 3 jam sebelum tidur mengalami penurunan frekuensi buang air hingga 40%. Tidur pun menjadi lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih segar keesokan paginya. Mungkin sekarang Bapak Ibu mulai bertanya-tanya, saya biasanya berhenti minum air jam berapa, ya? Boleh, silakan tuliskan di kolom komentar. Hal kecil seperti ini, kalau dilakukan dengan benar, bisa menjadi dasar yang kuat untuk memulihkan kualitas tidur kita. Dan kini, mari kita lanjut ke kesalahan nomor 4. Makan malam terlalu larut, yang secara tidak sadar memicu efek diuretik dalam makanan itu sendiri. Kadang meski sudah mengurangi minum air, kita masih terbangun karena ingin ke kamar mandi. Dalam kasus ini, penyebabnya bukan lagi segelas air, tapi sepiring makan malam kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa waktu dan jenis makanan malam bisa menjadi pemicu langsung yang membuat ginjal bekerja lebih berat di malam hari. Pertama-tama, mari kita bahas soal waktu makan. Bila kita makan dalam porsi besar terlalu dekat dengan jam tidur, misalnya lewat pukul 8 malam, sementara pukul 10 sudah berbaring, tubuh belum siap untuk beristirahat. Ia masih sibuk mencerna makanan, terutama jika menunya kaya karbohidrat, protein, dan lemak. Proses pencernaan makanan ini menghasilkan air dari dalam tubuh yang disebut cairan metabolik. Cairan ini masuk ke dalam aliran darah, memperbesar beban kerja ginjal, dan menambah volume dalam kandung kemih. Dampaknya mirip seperti jika kita minum air. Dan jika Bapak Ibu termasuk yang suka makan malam sehat, seperti ubi rebus, jus buah, atau smoothies, justru perlu lebih hati-hati. Siapa sangka, makanan yang tampaknya sehat dan tidak berbahaya justru bisa mengandung zat alami yang merangsang buang air kecil. Misalnya, sayuran seperti mentimun, seledri, asparagus, atau paprika, semua ini bisa membuat ginjal bekerja lebih keras menyaring cairan. Belum lagi jika ditambah bumbu pedas, secangkir kopi, atau seteguk anggur setelah makan malam, semuanya bisa menekan hormon ADH, yaitu hormon yang biasanya membantu mengurangi produksi urin saat kita tidur. Dan bukan hanya itu, makanan yang terlalu asin, seperti sayur asam, ikan pindang, atau acar, juga bisa membuat tubuh menahan air lebih lama di pembuluh darah. Tapi di tengah malam, air itu justru dilepaskan dalam jumlah besar demi menyeimbangkan kadar garam. Akibatnya, Bapak Ibu pun terbangun sekitar jam 2 atau 3 dini hari, merasa perlu ke kamar mandi. Solusinya cukup jelas. Selesaikan makan malam setidaknya 3-4 jam sebelum waktu tidur. Kalau Bapak Ibu gemar salad, lalapan, atau jus buah, sebaiknya nikmati itu saat siang atau sore hari. Untuk malam hari, lebih baik pilih sayuran yang dimasak seperti wortel, labu kuning, brokoli, atau ubi rebus. Makanan ini lebih lembut di perut dan tidak merangsang ginjal secara berlebihan.
Hindari kopi, alkohol, makanan pedas, atau terlalu asin. Makan malam yang sederhana, hangat, dan ringan adalah tiket terbaik menuju tidur yang tenang dan berkesinambungan. Dan yang paling menggembirakan, tubuh kita akan langsung merespons perubahan kecil ini. Hanya dalam beberapa malam, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri kualitas tidur yang jauh lebih baik. Kalau pernah punya pengalaman dengan makanan yang awalnya dikira sehat tapi ternyata memicu sering buang air malam, silakan bagikan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi pencerahan bagi orang lain. Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga, kebiasaan buang air kecil sekadarnya sebelum tidur. Kedengarannya benar, ya? Hampir semua orang tua punya kebiasaan ke kamar mandi sekali lagi sebelum naik ke tempat tidur. Dan itu memang bagus. Tapi yang sering luput adalah caranya. Coba bayangkan malam hari biasa. Selesai gosok gigi, cuci muka, lalu ke kamar mandi sebentar. Hanya sebentar. Saat itu, pikiran kita masih melayang. Mungkin sedang memikirkan belanja besok pagi, cucu yang belum ditelepon, atau sibuk melihat ponsel. Kita ke kamar mandi hanya sekilas, merasa sudah cukup, lalu langsung berdiri. Inilah yang saya sebut sebagai buang air sekadarnya. Dan tanpa disadari, ini adalah kesalahan kecil yang diam-diam membuat kita lebih cepat terbangun di tengah malam. Kandung kemih adalah kantung otot yang bisa meregang. Saat penuh, ia mengirim sinyal ke otak bahwa waktunya ke kamar mandi. Tapi jika kita tidak fokus atau tidak memberi waktu cukup untuk benar-benar relaks, kandung kemih hanya mengosongkan sekitar 80%. Sisanya, mungkin hanya 10-20, tetap tertinggal. Kelihatannya sedikit, tapi justru sisa kecil itulah yang menjadi pemicu bangun jam 2 atau 3 dini hari. Tapi tenang, solusinya tidak rumit, tidak butuh obat atau teknik sulit. Cukup lakukan satu kebiasaan sederhana yang disebut buang air 2 kali atau double voiding, teknik yang direkomendasikan oleh dokter ahli saluran kemih dan rehabilitasi, khususnya untuk para lansia. Caranya begini, sebelum tidur, Bapak Ibu masuk kamar mandi dan duduk, ya, bahkan untuk pria, agar otot dasar panggul bisa benar-benar rileks. Langkah kedua, buang air kecil seperti biasa. Jangan dipaksakan, jangan ditekan. Biarkan tubuh mengalirkan dengan sendirinya. Setelah itu, tetap duduk di posisi semula selama 30-60 detik. Rilekskan seluruh tubuh. Tarik napas dalam-dalam, lalu embuskan perlahan. Sedikit condongkan tubuh ke depan, letakkan siku di atas lutut. Lalu, coba buang air sekali lagi. Bapak Ibu mungkin akan terkejut, karena ternyata masih ada sisa air seni yang keluar. Itulah bagian yang selama ini sering terlewat, dan justru menjadi alasan utama kita terbangun tengah malam. Sebuah penelitian di rumah sakit geriatri ternama di Ho Chi Minh menunjukkan, lansia yang mempraktikkan metode ini secara rutin selama 2 minggu mengalami penurunan hingga 50% dalam frekuensi buang air di malam hari. Yang lebih penting lagi, mereka bisa tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan tubuh lebih segar dan pikiran jernih. Jadikan kebiasaan buang air 2 kali ini sebagai rutinitas malam yang tak kalah penting dari gosok gigi atau mematikan lampu. Hanya butuh waktu 2 menit, tapi bisa menghadiahkan Bapak Ibu berjam-jam tidur tanpa gangguan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar teknik ini sebelumnya? Kalau ini adalah pertama kalinya Bapak Ibu tahu tentang metode buang air 2 kali, silakan ketik pertama kali di kolom komentar agar kita bisa belajar dan berbagi bersama. Karena dari hal-hal kecil seperti inilah, perjalanan menuju tidur nyenyak setiap malam bisa kita mulai. Sekarang kita masuk ke kesalahan kedua, ruang tidur yang terlalu panas atau terlalu dingin. Sumber gangguan tidur yang sering tak kita sadari. Padahal, suhu dan kelembaban udara di sekitar kita sangat menentukan kualitas tidur, terutama bagi orang tua. Tubuh manusia sebenarnya adalah sistem pengatur suhu yang sangat canggih. Namun, seiring bertambahnya usia, sistem ini mulai melemah. Bahkan perubahan suhu hanya beberapa derajat saja bisa membuat tubuh kesulitan menyesuaikan diri. Akibatnya, hormon antidiuretik, ADH, yang seharusnya membantu mencegah buang air malam, justru terganggu.
Mari kita lihat dua skenario yang umum terjadi. Pertama, ruang tidur terlalu panas. Banyak orang berpikir suhu hangat membuat tidur lebih nyaman. Tapi faktanya, suhu ideal untuk tidur nyenyak adalah antara 18–20 derajat Celcius. Lebih sejuk dari yang kita bayangkan. Jika kamar terlalu hangat, tubuh gagal menurunkan suhu internal yang dibutuhkan untuk masuk ke fase tidur dalam. Padahal, justru di fase ini hormon ADH bekerja paling optimal untuk menahan produksi urin. Jika tubuh hanya berputar-putar dalam tidur ringan, maka produksi urin tetap berjalan seperti siang hari. Dan kita pun terbangun di tengah malam. Kedua, ruang tidur terlalu dingin. Suhu yang terlalu rendah, terutama di daerah yang mengalami musim dingin atau angin malam yang menusuk, membuat pembuluh darah di tangan dan kaki mengecil untuk menjaga kehangatan organ-organ vital. Akibatnya, tekanan darah di pusat tubuh meningkat, dan ginjal salah mengartikan bahwa tubuh kelebihan cairan. Maka ia mulai menyaring lebih banyak air, dan muncullah rasa ingin buang air walau kita tidak minum apapun sebelumnya. Fenomena ini disebut diuresis karena dingin, dan sangat sering dialami oleh lansia, terutama yang memiliki tekanan darah tinggi atau sirkulasi darah yang lemah. Lalu bagaimana solusinya? Ciptakan suasana tidur yang nyaman bagi tubuh, istilahnya, buatlah iklim mikro dalam kamar tidur. Jaga suhu kamar antara 18 hingga 20 derajat pada malam hari. Bila tidak ada AC, gunakan kipas angin dengan putaran pelan, atau buka jendela sedikit agar udara segar masuk. Pilih baju tidur dari bahan yang sejuk dan menyerap keringat seperti katun, linen, atau sutra alami. Hindarilah mengenakan pakaian tidur yang tebal, terutama yang terbuat dari bahan polyester, karena bisa menahan panas tubuh terlalu lama hingga menyebabkan kegerahan dan berkeringat. Bila Bapak Ibu khawatir kedinginan, lebih baik selimuti tubuh dengan satu lapis selimut tipis yang mudah disesuaikan, dibanding mengenakan baju tidur yang terlalu tertutup. Saat tidur, tubuh kita tetap butuh bernapas. Di sebuah rumah sakit di Jakarta, ditemukan bahwa lansia yang menyesuaikan suhu kamar dan bahan pakaian tidurnya dengan tepat, mampu mengurangi hingga 60% frekuensi terbangun di malam hari. Dan hal sederhana ini, bisa langsung Bapak Ibu praktikkan malam ini juga. Pernahkah Bapak Ibu mengukur suhu kamar tidur sendiri? Cobalah lihat dengan termometer, lalu sesuaikan perlahan. Kadang, perbedaan hanya 2 derajat saja sudah bisa menjadi pembeda antara tidur tenang atau terbangun 3 kali semalam. Lalu, mari kita bicarakan penyebab utama yang sering luput dari perhatian. Tubuh kita sendiri dan pengaruh gaya gravitasi saat tidur. Banyak lansia merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Tidak minum air terlalu malam, makan secukupnya, tidur di kamar yang sejuk. Tapi tetap saja, harus terbangun karena ingin buang air kecil. Ternyata, masalahnya bukan di kandung kemih, melainkan di kaki kita, dan bagaimana cara kita berbaring saat malam. Coba bayangkan, sepanjang hari tubuh kita berdiri, duduk, atau berjalan. Gaya gravitasi menarik cairan tubuh ke bawah, terutama ke area betis dan pergelangan kaki. Kondisi ini disebut edema ringan, sangat umum terjadi pada lansia, orang dengan sirkulasi darah lemah, atau yang jarang bergerak. Ketika kita berbaring, gravitasi tak lagi menahan cairan di kaki. Cairan yang tertahan tadi perlahan kembali masuk ke aliran darah. Dan saat cairan kembali mengalir ke jantung, tekanan darah pusat meningkat. Ginjal yang sangat peka terhadap perubahan ini mengira tubuh sedang kelebihan cairan, lalu mulai memproduksi lebih banyak urin. Akibatnya, meski tidak minum tambahan air, Bapak Ibu tetap terbangun tengah malam karena keinginan buang air kecil, biasanya antara pukul 2 hingga 4 pagi, saat cairan yang tertahan tadi telah cukup banyak kembali ke sirkulasi. Jadi, bagaimana cara menyiasatinya? Kuncinya adalah menipu gravitasi sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur, cobalah menaikkan posisi kaki lebih tinggi dari jantung. Bisa sambil rebahan di sofa atau di lantai dengan kaki disandarkan ke dinding, atau cukup mengganjalnya dengan bantal tebal.
Ini akan membantu cairan kembali ke jantung dan disaring ginjal sebelum Bapak Ibu tertidur. Setelah itu, lanjutkan dengan teknik buang air 2 kali, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk posisi tidur, usahakan tidur menyamping ke kiri. Posisi ini dapat mengurangi tekanan pada kandung kemih, melancarkan aliran darah, dan membantu sistem pencernaan. Jika Bapak Ibu lebih nyaman tidur telentang, letakkan bantal kecil di bawah lutut untuk sedikit mengangkat kaki dan mencegah penumpukan cairan. Penelitian di sebuah institusi geriatri ternama menunjukkan bahwa hanya dengan menaikkan kaki selama 60 menit setiap malam selama 10 hari berturut-turut, jumlah terbangun karena buang air kecil bisa berkurang hingga 50% tanpa obat apapun. Posisi tidur bukan sekadar kebiasaan. Ia adalah kunci terakhir untuk memutus rantai gangguan tidur akibat buang air malam yang terus berulang. Kini, tidur malam yang tenang bukan lagi impian yang jauh. Sahabat lansia yang terkasih, kita baru saja bersama-sama menelusuri 5 kesalahan umum yang diam-diam menjadi penyebab kenapa tubuh sering membangunkan kita di tengah malam. Tapi kabar baiknya, semuanya bisa diperbaiki. Mari kita ingat kembali satu persatu. Kesalahan nomor 5, minum terlalu dekat dengan waktu tidur membuat ginjal aktif justru saat kita butuh istirahat. Makan malam terlalu larut, atau tanpa disadari mengonsumsi makanan yang bersifat diuretik seperti mentimun, seledri, makanan pedas, serta minuman beralkohol, semua itu bisa jadi pemicu. Kesalahan berikutnya adalah ke kamar mandi hanya sekadar lewat, tanpa benar-benar mengosongkan kandung kemih. Dan jangan lupakan suhu kamar tidur yang terlalu panas atau terlalu dingin, yang bisa mengacaukan keseimbangan suhu tubuh serta hormon antidiuretik. Namun, kesalahan yang paling jarang disadari, dan paling sering terjadi, adalah posisi tidur yang kurang tepat, ditambah cairan yang mengendap di kaki karena pengaruh gravitasi selama seharian. Ketika tidur, tubuh pun memaksa ginjal bekerja ekstra keras di saat seharusnya beristirahat. Setiap kesalahan ini seolah menjadi mata rantai. Tapi kabar baiknya, setiap rantai itu juga bisa diputus, dengan satu perubahan kecil yang sangat sederhana, tanpa obat apapun. Mungkin Bapak atau Ibu merasa, 5 hal ini kok banyak sekali. Bagaimana bisa mengingat dan melakukannya semua sekaligus? Jawabannya sederhana. Tidak perlu semuanya sekaligus. Cukup mulai dari satu kebiasaan yang paling membuat Bapak atau Ibu tertegun. Mungkin itu kebiasaan minum air setelah jam 9 malam, atau posisi tidur yang kurang nyaman, atau bisa jadi hanya soal menyempatkan diri 2 menit lebih lama di kamar mandi. Satu langkah kecil yang dilakukan dengan rutin, bisa menjadi kunci pembuka menuju tidur malam yang nyenyak, panjang, dan bebas dari gangguan buang air kecil. Yang terpenting tidur yang tenang adalah hak semua orang, tak peduli berapapun usianya. Tubuh Bapak dan Ibu masih mendengar, masih berusaha menyesuaikan, selama kita memberinya kesempatan dan kondisi yang mendukung. Bila isi video ini terasa bermanfaat, mohon tekan tombol suka agar saya tahu bahwa Bapak dan Ibu sedang bersama saya di perjalanan ini. Dan jangan lupa berlangganan ke channel Mintreat di usia senja, agar kita bisa terus belajar bersama tentang hidup yang lebih ringan, lebih sehat, setelah usia 60 tahun. Sekarang, Bapak atau Ibu ingin mulai dari mana? Silakan tinggalkan satu kata di kolom komentar, sebagai janji kecil untuk diri sendiri. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang, dan esok pagi disambut dengan tubuh yang segar dan hati yang penuh semangat.